Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dikenal sebagai orator ulung, Presiden Prabowo Subianto justru mengaku grogi saat di depan emak-emak. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Munas ke-6 PKS. Pengakuan tak biasa disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri puncak Munas ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta. Di hadapan peserta Munas, Prabowo mengaku grogi berbicara di depan emak-emak. Dan pernyataan ini disampaikan saat ia membahas terkait korupsi di Indonesia dan dukungan saat pemilu presiden. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya. Gitu. Sayang pemilu masih lama. Gitu. Enggak, kembali ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga. Pemirsa, saat perputaran roda ekonomi melambat, kenaikan pajak justru menjamur di segala sektor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan kebijakan menaikkan pajak di saat ekonomi sulit justru bisa memperburuk keadaan. Di tengah melambatnya perputaran ekonomi, masyarakat juga harus putar otak mengatur keuangan mereka. Kenaikan pajak membuat angka yang tertulis di atas slip gaji semakin berkurang. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kebijakan pajak terus-menerus hanya akan membebani dan semakin melemahkan ekonomi rakyat. Ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya menjalankan kebijakan setengah-setengah. Sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Mulai dari beban utang negara hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penurunan daya beli. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak puas dengan memalak korban, seorang juru parkir liar di Kelapa Gading, Jakarta juga menghajar korbannya dengan potongan besi. Korban dihajar gara-gara menolak bayar tarif parkir sebesar Rp10.000. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini tak bisa lagi beraksi seperti Abang Jago. Ia ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah memeras serta menganiaya seorang pelanggan. Peristiwa bermula saat korban hendak mengambil sepeda motor yang ia parkir. Korban telah membayar Rp5.000, namun pelaku meminta tambahan menjadi Rp10.000 per motor. Korban menolak hingga terjadi pertengkaran. Pelaku yang emosi kemudian mengambil sebilah besi dari sebuah warung dan memukul korban. Lu perkara 10.000 ya, pakai kayak gitu lo ya. Gila lo, perkara 10.000 lo pakai kayak gitu lo ya. Tidak terima atas penganiayaan dan luka yang ia alami, korban kemudian melapor ke polisi. Pelaku ditangkap di Kampung Karet bersama dengan barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahu jalan sedang macet, seorang pria nekat bertengger di belakang mobil yang tengah melaju dan berusaha mencuri tabung gas 3 kilo di Bandung, Jawa Barat. Namun pencurian gagal usai ditegur warga yang mengetahui aksinya terekam hingga viral. Seorang pria terekam amatir nekat bertengger dan mencuri tabung gas 3 km dari pickup pengangkut jalan di Jalan Terusan Jakarta, Babakan Surabaya Kiara Condong, Bandung. Namun aksi ini gagal karena warga menegur pelaku hingga ia kabur sambil membawa senjata tajam. Sontak kejadian ini menarik perhatian hingga viral dan dibenarkan oleh pihak Polsek Kiara Condong. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku serta identitas pemilik mobil yang ada dalam video. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sementara itu aksi pembegalan seorang sopir truk di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung juga tengah viral. Seorang sopir truk merekam seorang pria tengah bergelantungan di kendaraannya yang tengah melaju. Sambil terus berteriak meminta tolong, sopir terus melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi agar pelaku menyerah. Namun pelaku malah terus berusaha naik ke atas truk untuk bisa menguasai kendaraan korban. Korban mengaku aksi pembegalan ini dilakukan 4 orang dengan mengendarai mobil SUV. Namun hingga kini polisi masih mendalami kejadian ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Saya masuk Polda. Aduh, Pak, bentar kita masuk Polda.
Pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sudah susah-susah kurir ngantar paket sampai depan pintu, malah dapat balasan senjata tajam dari pelanggan yang emosi. Drama COD seharga Rp30.000 di Bekasi ini kini berujung di kepolisian. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Video ini diambil korban saat mengirim paket kepada seorang warga di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi yang membeli barang melalui aplikasi belanja online. Pelaku yang tak terima ditagih uang COD sebesar Rp30.000 langsung keluar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan perut. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan ke rumah pelaku. Saat diminta membayar, pelaku menolak dengan alasan tak ada uang cash. Korban pun sempat menawarkan pembayaran melalui transfer. Namun diduga emosi, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Saat ini kasus dugaan penganiayaan serta kekerasan terhadap kurir paket dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa pengen jajal kuliner Jepang hingga Korea, tapi dompet belum siap untuk terbang jauh. Nah, tenang, semua rasa itu bisa dinikmati di Festival Kuliner Blok M Square Jakarta. Dari seafood grill, V-beef, tanghulu hingga Thai shine muscat, semua tersaji seakan Anda keliling Asia. Annyeonghaseyo, konnichiwa pemirsa. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menikmati sajian santap siang di sebuah festival makanan yang menyajikan aneka masakan yaitu dari negeri Sakura dan Korea. Seperti apa kenikmatannya? Ayo kita coba bersama. Setelah berkeliling, saya tertarik nih mencoba seafood grill dan oyster bakar. Saya pilih cumi sotong bumbu jembaran dibalur dengan bumbu pedas kemudian dibakar. Selanjutnya pho beef, mie kue tiao dengan topping potongan daging sapi diguyur kuah rempah. Ada juga beef salad roll samyang ala Jepang. Potongan daging sapi, selada dan sosis dipanggang di atas bara api, makin memanjakan lidah. Gak lupa juga minumannya, es Thai tea shine muscat ice. Potongan buah anggur yang manis menyegarkan. Eits, dessertnya saya pilih tanghulu, beragam buah potong dibalur saus karamel. Tak hanya dari Jepang dan Korea, sejumlah menu dari negara tetangga juga ada memanjakan lidah para pengunjung. Bagus ya, aku suka. Jadi ya dengan gini aja konsepnya juga udah seru, rame. Hari ini aku sudah nyobain baru 2 sih. Yang pertama adalah pho daging ya. Ini dari Vietnam, ini rasanya enak banget. Gurih, asem, terus ada pedas cabai rawitnya, mantap. Ya, festival kuliner ini akan berlangsung hingga 12 Oktober mendatang. Jadi jangan lupa mampir ya. Untuk Anda yang penasaran pemirsa, Anda bisa datang ke festival kuliner Hanoi Kyoto to Myeongdong Korea yang ada di Plaza Blok M Square Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Rizky Solehudin, iNews melaporkan untuk Anda. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.